Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalikum ma a'malikum syai'an la yalitkum man a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Ayat. Ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita usia, yang mana usia itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah atas dasar kemampuan yang Allah berikan kepada kita dan niat kemauan dalam diri kita. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah SAW, yang mana dengan hadirnya ia di muka bumi menjadikan kepada kita uswah, menjadikan kepada kita contoh bagaimana harusnya seseorang menapaki jalan kehidupan. Ikhwatu iman rahimakumullah, satu masa ada sekelompok orang Arab Badui datang kepada Rasulullah untuk kemudian mengikrarkan keimanannya. Ya Rasulullah, amanu, kami beriman. Maka Rasulullah SAW pada waktu itu karena melihat orang-orang yang awam ini kemudian mengatakan beriman, datanglah wahyu dari Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk menjelaskan kepada umat. Di dalam firman Allah yang kami bacakan tadi, qalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab itu datang mengatakan kepada Rasul, ya Rasul, abdi iman. Namun kemudian Allah menjawabnya, qul lam tu'minu, kamu tidak seharusnya tidak mengatakan aku beriman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah oleh kamu, kami telah Islam. Dalam ayat ini Allah ingin menerangkan kepada kita bahwasannya iman berada di tingkatan lebih tinggi dibandingkan Islam. Di dalam satu hadis disebutkan bahwa iman itu adalah fondasi, sedangkan Islam, berserah diri, itu adalah wujud dari amal. Seseorang ketika disebut iman, maka akan mendasari segala sesuatunya dengan kalimat lillah walir rasul.
Saya melakukan ini karena Allah, saya melakukan ini karena contoh Rasul. Itulah disebut iman. Karena iman merupakan fondasi. Sedangkan Islam, tunduk, patuh, itu merupakan suatu wujud dari amal. Gambarannya, apakah ada seseorang yang beramal soleh tapi dengan niat bukan karena Allah? Tentu ada. Bukankah ada orang yang sholat tapi oleh Allah disebut dengan istilah yura'un, ria? Maka dia beramal soleh tapi dengan niat yang salah. Dia telah tunduk patuh untuk melaksanakan sholat, tapi tidak dengan dasar keimanan, tapi dengan dasar keinginan untuk dilihat oleh orang lain. Maka di masyarakat kita akan jauh lebih mudah ketika mengatakan abimah muslim, tapi akan jauh lebih jarang kita perhatikan ada orang yang mengatakan saya mukmin. Oh, si itu mah orang Islam. Tidak mengatakan oh dia seorang yang iman. Tidak seperti itu. Tapi akan lebih mudah dikatakan bahwa saya Islam. Allah menjelaskan di dalam ayat yang selanjutnya, wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena sesungguhnya iman belum masuk ke dalam hati mereka. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu itu ada orang yang masuk Islam karena takut. Karena pada waktu Futu Makkah, karena pada waktu pembebasan kota Makkah, ada orang yang masuk Islam, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa niat mereka? Entah itu karena takut, ataukah mungkin karena terpaksa, ataukah mungkin karena niat yang lain. Pada waktu itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka janganlah engkau mengatakan aslimu, aku telah berislam. Aminu, aku telah beriman. Tapi katakanlah aku sudah tunduk atau aslimu. Karena iman belum masuk ke dalam dada-dada kalian. Di ayat yang lain, di Quran surah Al-Hujurat ayat 15, Allah menerangkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman itu adalah orang-orang, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang menjadi dasar, ya. Ihwatul iman dalam ketika kita menyebutkan kalimat iman, itu seakan-akan semua orang punya iman. Orang Islam iman kepada Allah, orang Kristen iman kepada Yesusnya, orang Buddha iman kepada Siddhartha Gautamanya, orang Konghucu iman ke Konfuse. Seakan-akan oh, atau kalau begitu semua orang punya iman, semua agama benar. Ketika seseorang jatuh pada istilah itu, maka dia sudah berpaham pluralisme, menganggap semua agama benar. Jadi apa yang disebut dengan iman? Ini ayat yang Allah jawabkan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sudah itu.
Jadi disebut iman itu kalau ka Allah dan ka Rasul. Ketika disebutkan kepada selain Allah dan kepada selain Rasul, kepada bukan Nabi Muhammad SAW selaku Nabi terakhir, maka itu tidak disebut dengan iman. Maka Allah dengan tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, yang berada di sisi Allah hanyalah Islam. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian orang yang beriman setelah mengucapkan imannya kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak ragu. Dia berjihad, dia menginfakkan hartanya bahkan jiwanya di jalan Allah. Maka tetaplah di sini orang-orang yang beriman pada waktu itu, jelaslah orang-orang yang waktu itu berjihad di jalan Allah. Siapa? Orang-orang yang waktu itu melakukan Futu Makkah, pembebasan kota Mekah. Karena bagi mereka jelas hartanya sudah mereka sedekahkan, bahkan jiwa raganya siap mereka serahkan untuk kemenangan Islam pada waktu itu. Perang mereka jalani dengan ridho, harta mereka lepaskan dengan keadaan ikhlas, hanya untuk Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan iman. Jelaslah waktu itu tingkatan dari orang yang beriman, yang imannya menjadikan fondasi dirinya untuk beramal soleh, dan ada orang yang baru berislam. Ibu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tentunya di sini membedakan kadar dari keimanan seseorang, kadar dari keislaman seseorang. Di dalam ayat Quran surah Al-Ankabut ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am hasiban nasu ayyudraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira, apakah manusia itu mengira, apakah orang-orang itu mengira bahwasannya ia akan dibiarkan oleh Allah setelah mereka beriman? Sudah saja dibiarkan oleh Allah hidup tenteram, adem ayem tanpa ujian sedikit pun. Wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, inilah nanti yang menjadikan kita ketika kita mengatakan setiap dalam sholat, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat di dalamnya. Beri garis bawah ikhwatu iman rahimakumullah, siapa orang yang Allah berikan nikmat pada masa lalu? Tentu kita akan beranggapan, tentu kita akan langsung mengatakan para nabi. Timbul pertanyaan, apakah ada nabi atau rasul Allah yang hidupnya tentrem ayem? Apakah ada nabi atau rasul Allah yang hidupnya tenang-tenang saja selama kehidupannya? Bukankah Nabi Zakaria meninggal dengan digergaji di rumahnya sendiri? Anaknya Nabi Yahya alaihi salam kemudian meninggal di rumahnya sendiri digergaji dengan ayahnya.
Dan kalau kita ihwatul iman sudah lupa bahwasannya Nabi Isa alaihi salam itu juga diselamatkan dari kematian oleh Allah Subhanahu wa taala, disalib oleh orang-orang yang katanya sekarang mengimani dia. Tidak ada jalan seorang mukmin yang lepas dari ujian. Namun demikian, setiap ujian yang datang kepada orang-orang yang beriman itu akan menjadikan derajatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebetulnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa, bukan orang muslim, bukan orang iman, tapi naik lagi derajatnya menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Menjaga diri baik-baik, berhati-hati dalam menjalani kehidupan tanpa melakukan dosa. Andai seseorang itu terjebak di dalam dosa, segera keluar. Andai orang itu terjebak dalam keputusasaan, segera bersabar. Andai seseorang itu terjebak dalam rasa sakit yang luar biasa, cepat-cepat terima rasa sakit itu. Sabar dan sholat akan menjadikan, mungkin saja rasa sakit itu tidak langsung hilang. Mungkin saja kemiskinan itu tidak langsung berubah. Mungkin saja ekonomi itu lantas tidak ada perubahan sama sekali. Tapi dengan kesabaran, seseorang yang beriman tetap dapat meraup keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan kelak ia terima ketika di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita kelak di yaumil akhir, irji'i ila radiyatan maradiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalimat yang luar biasa akan menjadikan setiap jiwa menjadi jiwa yang senang abadan, bahagia abadan, sukacita abadan. Karena kalimat itu hanya akan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang masuk surga. Ikhwatul iman rahimahullah, di dalam kehidupan kita setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang pasti punya ujiannya tersendiri. Namun ingatlah bahwasannya memang seperti itulah keharusannya seseorang yang beriman, agar dia dapat naik derajat di hadapan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusab minhu." Barang siapa yang Allah inginkan dia masuk surga, maka dia akan diberi musibah. Di hadis yang lain, soknya berubah dari fathah menjadi kasroh. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu.
Barang siapa yang Allah inginkan dia masuk surga, maka Allah akan tetapkan dia dalam keadaan yang benar. Dilengkapi lagi dengan hadis ketiga, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dia masuk surga, maka Allah akan jadikan dalam kesusahannya dia tetap paham terhadap agamanya. Orang yang miskin tetap bersabar menerima keadaan dan terus berusaha, dia masuk surga. Orang miskin yang terus-menerus mengeluh dan berputus asa meratapi nasibnya tanpa melakukan apa-apa, dia masuk neraka. Orang kaya yang dapat beramal soleh dengan hartanya, kemudian dapat membantu dengan hartanya, kemudian dia tidak sombong, maka dia pasti masuk surga. Orang kaya yang kemudian sombong, terlena dengan hartanya, kemudian tidak sedikit pun dia kemudian membantu dalam hal fisabilillah, maka jelas dia akan masuk neraka. Ikhwatu iman rahimahumullah, tidak lama kehidupan kita di akhirat, di dunia ini. Andaikan seseorang sakit selama hidupnya, tapi Allah janjikan surga bagi dia, maka itu jauh lebih mulia. Terimalah dengan sabar, keikhlasan, dan terus berikhtiar untuk sembuh. Andai kata seseorang ditakdirkan miskin seumur hidupnya, kemudian Allah janjikan gantinya dia kaya raya di akhirat, di surga kelak, maka tidaklah mengapa. Bersabarlah dan tetap berusaha. Pun demikian, orang yang kaya tetaplah bersabar dengan kekayaannya dan memahami bahwasannya apa yang Allah titipkan kepadanya itu harus ia manfaatkan agar kelak dia dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasuki surganya. Mudah-mudahan setiap dari kita mempunyai kemampuan diri kita sendiri. Setiap dari kita mempunyai kelebihan dan kekurangan yang kita pahami sendiri. Jadikanlah kelebihan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Dan jadikanlah kelemahan kita, tutupilah kelemahan kita dengan terus bersabar. Terima keadaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetap terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, dan semoga Allah mengatakan kepada kita, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan